Halo semuanya, balik lagi di channelku Aku Anime dengan Admin9 di sini. Di video kali ini, gua akan membahas anime Gaku Sentoshi Asterisk. Dan sesuai janji gua di pembahasan sebelumnya, di video kali ini gua akan membahas harem yang dimiliki oleh Ayato. Dan di sini gua akan sekalian membahas latar belakang karakter, senjata lux yang dipakai, dan hubungan mereka dengan Ayato dalam light novel. Sebelum masuk ke pembahasannya, gue mau pastiin dulu kalian udah nonton pembahasan sebelumnya. Karena di video itu ada beberapa penjelasan istilah-istilah yang harus kalian ketahui biar kalian paham dengan apa yang gue bahas nanti. Oke, tanpa kebanyakan cincong lagi, kita langsung bahas dari heroin utama dari anime ini. Yang pertama adalah Julius Risfeld. Julius adalah salah satu heroin utama dalam anime ini, dan juga merupakan tag team partner Ayato. Julius merupakan seorang putri pertama dari Lisel Tania. Saat masih kecil, Julius selalu berkunjung ke panti asuhan dan memiliki beberapa teman di sana. Tapi Julius sangat terlihat akrab dengan seorang anak gadis bernama Orphelia Renruven. Nah, di sini gue mau sekalian ngejelasin mengenai Orphelia, karena dia akan menjadi karakter penting dalam novel nantinya. Menurut Julius, Orphelia adalah seorang gadis baik yang bahkan tidak bisa membunuh serangga. Tapi suatu hari, pihak panti asuhan menyerahkan Orphelia kepada Hilda untuk menutupi hutang panti asuhan. Hilda kemudian melakukan eksperimen untuk mengubah Orphelia menjadi seorang strega. Dan kini Orphelia dirumorkan menjadi karakter terkuat dalam dunia Asterisk ini. Kembali lagi ke pembahasan Julius. Setelah Orphelia pergi ke panti asuhan, Julius merasa sedih dan nantinya dalam novel, Julius akan mencoba untuk berteman kembali dengan Orphelia. Kita masuk ke pembahasan kekuatan Julius. Julius awalnya menggunakan senjata Lux yang bernama Aspira Spina, tapi Lux ini hancur saat final Vesta Phoenix, yang kalau gak salah ini ada di season 1 anime, ketika Julius dan Ayato menjadi partner dalam turnamen itu. Setelah kehilangan senjata Luxnya, Julius kemudian mendapat sebuah senjata Rek Lux yang bernama Nova Spina. Nova Spina ini sebenarnya tidak memiliki kemampuan khusus seperti kebanyakan Lux yang lain, tapi senjata ini memungkinkan Julius untuk bergerak dengan cepat. Nova Spina ini adalah sebuah bentuk yang berbentuk rapier, jadi gaya bertarung Julius ini mirip-mirip kayak Asuna dari Sword Art Online. Hubungan antara Julius dan Ayato juga bisa dibilang sangat dekat. Mereka berdua sebenarnya sudah saling menyukai, dan Julius juga sudah menyatakan cintanya dalam light novel volume 15, meski ada maksud lain dari pernyataan cintanya itu. Pembahasan mengenai maksud lain Julius ini akan gue bahas di pembahasan light novelnya, itu pun kalau gue lagi niat buatnya. Perlu diketahui bahwa Julius ini sebenarnya harus segera mencari tunangan sebelum nantinya dia dijodohkan oleh orang tuanya. Oleh karena itulah kakak Julius menyarankan Ayato untuk menjadi tunangan Julius. Selain itu, Ayato memang lebih menyukai Julius dibandingkan haremnya yang lain. Kita beralih ke harem yang kedua, yaitu Sasamiya Saya. Saya adalah teman masa kecil Ayato. Mereka berdua kehilangan kontak mereka sejak saya dan orang tuanya pindah ke kota Munich, Jerman. Ayah saya adalah seorang peneliti teknik meteorik yang bisa menggabungkan berbagai macam lux. Sebagian senjata yang dibuat oleh ayah saya adalah tipe senapan jarak jauh. Senjata ini juga telah digunakan oleh saya sekalian untuk bahan promosi iklan. Karena saya menggunakan senjata lux yang dibuat oleh ayahnya, hal ini membuat saya memiliki 9 lux tipe senapan atau bedil yang masing-masing memiliki kekuatan penghancur yang kuat. Hubungan antara Ayato dan saya juga telah berkembang cukup jauh. Bahkan dalam light novel volume 8, saya adalah orang pertama yang secara resmi menyatakan cintanya pada Ayato. Saat itu, Ayato tidak tahu harus menjawab apa pada saya. Kemudian, saya mengatakan bahwa Ayato boleh menjawab perasaannya itu kapan saja, karena saat itu saya hanya ingin mengatakan perasaannya saja. Kita beralih ke harem yang ketiga, yaitu Todo Kirin. Kirin adalah seorang gadis yang terlahir dari keluarga Todo sebagai anak tunggal. Oleh karena itu, Kirin dilatih keras untuk mewarisi gaya pedang Todoryu. Saat masih kecil, Kirin disandra dalam kasus perampokan. Kemudian ayahnya membunuh perampok itu. Tapi karena ayah Kirin adalah seorang ganestelar, pembunuhan itu tidak bisa disebut sebagai pembelaan diri. Jadi ayah Kirin dihukum penjara dengan tuduhan kasus pembunuhan. Kayak hukum diin. Sejak saat itu, Kirin diasuh oleh pamannya yaitu Todo Koichiro. Kirin sebenarnya tidak memiliki senjata lux. Selama ini, Kirin hanya mengandalkan sebuah katana biasa dan mengandalkan teknik Todoryu hingga Kirin bisa mencapai ranking orang terkuat ke-1 di Seidokan Academy. Dalam berpedang, Kirin memiliki 49 gerakan yang dapat mengalahkan lawan yang menggunakan senjata lux sekalipun. Tapi pedangnya ini patah saat Vesta Grips. Oleh karena itu, Kirin akhirnya memutuskan menggunakan sebuah orga lux yang bernama Fudaraku. Fudaraku ini memiliki bentuk seperti katana biasa, dan orga lux ini memiliki kemampuan untuk memendam kekuatan penggunanya. Maksudnya adalah, ketika pedang ini tidak digunakan, pedang ini akan mengumpulkan semacam energi dari Kirin. Pedang ini hanya bisa digunakan sekali saja dalam jangka waktu tertentu. Jadi setelah digunakan, pedang ini akan menjadi tumpul. Selain mendapat orga lux, Kirin juga mendapat katana baru yang diberikan oleh pamannya.
Hubungan antara Kirin dan Ayato menjadi semakin dekat. Dalam light novel volume 11, saat liburan musim dingin, Ayato bertengkar dengan Madiat Mesa karena masalah Haruka. Setelah itu, Ayato pergi dan kemudian bertemu dengan Kirin. Ayato pun memutuskan untuk menghabiskan malam tahun baru di rumah Kirin. Lalu ada adegan di mana Ayato dan Kirin masuk ke sebuah pemandian air panas. Dalam keadaan setengah telanjang, Kirin pun mengungkapkan perasaannya pada Ayato saat itu juga. Sama halnya dengan saya, Ayato juga masih menggantung perasaan Kirin ini dan masih belum menjawabnya hingga novel terbarunya. By the way, dalam light novel volume 12, Kirin mengganti gaya rambutnya menjadi ponytail dan dikabarkan bahwa dada Kirin juga semakin berkembang. Kita beralih ke harem berikutnya, yaitu Claudia Enfield. Claudia adalah ketua OSIS di Seidokan Academy dan sudah menjabat selama 3 periode. Saat masih kecil, Claudia pernah berkunjung ke Lisel Tania dan berteman dengan Julis. Jadi tak heran jika mereka memang sudah saling kenal sejak lama. Tapi tahukah kalian bahwa Claudia juga sebenarnya sudah mengenal Ayato bahkan jauh sebelum Claudia bertemu dengan Ayato? Alasannya adalah karena efek samping dari senjata Lux Claudia. Claudia memiliki Orga Lux bernama Pandora. Sampai saat ini, Claudia adalah satu-satunya orang yang bisa mengendalikan Orga Lux ini. Pengguna Pandora sebenarnya memiliki beban yang sangat berat karena kekuatan Orga Lux ini bisa dibilang cukup overpower. Pandora bisa memperlihatkan kejadian hingga 300 detik di masa depan, dan durasi ini akan terus berkurang seiring dengan penggunaannya. Dan untuk mengisi kembali kekuatan Pandora, dibutuhkan waktu 3 hari untuk mengisi waktu 1 detik. Dan sebagai ganti dari kekuatan ini, Claudia akan mengalami mimpi buruk di setiap malamnya. Mimpi buruk ini adalah momen ketika Pandora akan terus-terusan membunuh Claudia dalam mimpinya. Claudia mengatakan bahwa dirinya sudah pernah dibunuh Pandora sebanyak 1200 kali dalam mimpinya. Karena hal inilah Claudia menyebut bahwa Pandora adalah Orga Lux yang paling buruk. Meski Claudia sering menderita karena mimpinya itu, suatu hari ada momen ketika dia tidak dibunuh oleh Pandora dalam mimpinya. Dalam mimpinya itu, Claudia dilindungi oleh Ayato. Mulai saat itu, Ayato selalu muncul di mimpinya dan selalu mencegah Pandora untuk membunuh Claudia. Karena hal inilah Claudia mengenal Ayato bahkan jauh sebelum mereka bertemu. Dan karena hal ini juga, Claudia jatuh cinta pada Ayato. Dia juga telah menyatakan perasaannya pada Ayato dalam light novel volume 9. Tapi Claudia mengatakan bahwa saat itu bukan saat yang tepat untuk mengatakan cintanya. Jadi dia akan mengatakannya lagi di saat waktu yang tepat. Sebenarnya ada fakta menarik dari Claudia ini. Kalian pastinya ingat adegan saat Ayato berkunjung ke kamarnya Claudia. Dan saat itu Claudia mencoba untuk menggoda Ayato. Sebenarnya saat itu, jika saja Ayato tidak menolak, Claudia akan melakukan hal yang menyenangkan pada Ayato. Ya, saat itu Claudia sudah berniat untuk mantap-mantap dengan Ayato. Sayangnya Ayato malah kabur dari Claudia. Kita beralih ke harem selanjutnya, yaitu Sylvia Ryunheim. Sylvia berasal dari Queenvale Girls Academy, yaitu sebuah sekolah yang dikhususkan untuk wanita. Sylvia adalah seorang idol yang sangat populer di dunia Asterisk. Bahkan Ayato yang gaptek dan kudet pun bisa tahu nama Sylvia. Sylvia dikatakan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dia adalah juara kedua dalam Festa Lindworm tahun sebelumnya. Setelah Sylvia kalah oleh Orphelia dalam final turnamen itu, Sylvia memiliki Lux buatan yang bernama Volkvanger. Sayangnya, gua masih belum tahu apa kekuatan dari Luxnya ini. Tapi karena Sylvia adalah seorang idol, dia juga bertarung menggunakan suaranya. Dengan kata lain, dia akan bernyanyi setiap dia bertarung. Tapi lagu yang dia nyanyikan harus lagu yang dia buat sendiri. Dengan kekuatan nyanyiannya ini, Sylvia bisa memanipulasi mana dan bisa mengendalikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Lalu bagaimana hubungan Sylvia dengan Ayato dalam novel? Dalam light novel volume 6, Ayato secara tidak sengaja mengiyakan ajakan kencan dari Sylvia. Dan mulai dari sini, mereka pun menjalin hubungan yang cukup baik. Dan ada momen ketika Sylvia bertemu kembali dengan gurunya yang telah lama hilang. Dan Ayato membantu Sylvia untuk mengatasi masalah antara Sylvia dengan gurunya. Dan pada akhirnya Sylvia mulai menyukai Ayato. Sylvia mengatakan bahwa dirinya akan berhenti menjadi seorang idol untuk Ayato. Tapi sejauh ini Sylvia masih belum mengatakan cintanya ini pada Ayato. Karena Sylvia juga berpikir bahwa dia akan bersaing dengan harem Ayato yang lain. Dan dia juga menyadari bahwa Julis adalah wanita yang paling dicintai oleh Ayato. Oleh karena itu, Sylvia sedikit frustasi karena hal ini. Lalu siapa harem yang akan dipilih oleh Ayato? Sampai light novel volume 15, Ayato masih menggantung semua haremnya. Julis mengatakan perasaannya di akhir novel volume 15. Julis mengungkapkan perasaannya pada Ayato saat mereka dalam pertarungan di turnamen Festa Lindworm. Julis sebenarnya bermaksud untuk mengecoh Ayato agar bisa menang dari Ayato. Tapi meski Julis mengungkapkan perasaannya hanya untuk mengecoh Ayato, Julis sebenarnya memang mencintai Ayato, jadi perasaannya itu memang tulus.
Sedangkan Sylvia sampai saat ini adalah satu-satunya harem Ayato yang masih belum mengungkapkan cintanya pada Ayato. Tapi Sylvia adalah gadis yang memiliki perasaan paling serius untuk Ayato. Dari sini, gue bisa simpulkan bahwa series ini ada kemungkinan berakhir dengan rute harem, di mana Ayato akan menikahi semua haremnya. Ada prediksi yang mengatakan bahwa Julius dan Sylvia akan menjadi istri utama Ayato, sedangkan saya, Kirin, dan Claudia akan menjadi selir Ayato. Dengan begini, semua harem resmi menjadi milik Ayato. Tapi tentu saja ini hanyalah sebuah prediksi ending dari Gakusen Toshi Asterisk. Kita gak tahu ending seperti apa yang akan dipilih oleh penulis novelnya. Dan untuk novelnya sendiri, sampai saat ini masih gantung di Light Novel volume 15. Dan kemungkinan cerita Asterisk War ini akan berakhir di Light Novel volume 16 atau 17. Karena saat ini cerita sudah mencapai klimaks permasalahan. Oke, mungkin segini dulu pembahasan kali ini. Untuk pembahasan light novelnya bakal gue bahas di lain waktu. Jika kalian ada saran, kritik, atau request mengenai video yang gue buat, silahkan komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.